semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Delvia Masyur, guru proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial di SMK Negeri 1 Mananggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah saya tentang pembelajaran berdiferensiasi pada implementasi kurikulum Merdeka, khusus mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya integrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan greenhouse sebagai salah satu ekosistem buatan yang harus dipahami oleh peserta didik. Fokus diferensiasi yang saya laksanakan adalah pada diferensiasi proses. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti apa praktik baik ini saya jalankan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa tantangan yang saya temui? Dan bagaimana hasilnya? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Mata pelajaran Proyek IPAS adalah mata pelajaran gabungan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial yang diajarkan di tingkat sekolah menengah kejuruan pada kurikulum Merdeka. Khusus pada aspek makhluk hidup dan lingkungannya, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep ekosistem sebagai komunitas yang menyeluruh dan saling berinteraksi. Selain agar dapat memahami konsep dengan baik, pembelajaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas serta produktivitas peserta didik. Pada kenyataannya, kedua hal tersebut sulit untuk dicapai pada saat pembelajaran hanya dilaksanakan di dalam kelas. Dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran, guru seharusnya dapat mempertimbangkan beberapa hal, yakni minat, kebiasaan, lingkungan belajar, serta latar belakang peserta didik. Sehingganya, dalam mengajarkan materi ini, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran berbasis proyek. Saya mengajak peserta didik merancang satu proyek, yakni menciptakan satu ekosistem buatan dalam bentuk greenhouse. Perancangan proyek ini difokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik, dimulai dari menyediakan bahan, menganggarkan biaya, pembuatan greenhouse, perawatan bibit tanaman, hingga pemasaran. Dalam usaha menyelesaikan suatu proyek dengan beberapa tujuan yang diusahakan dapat dicapai secara maksimal, saya menemui beberapa kendala. Kendala pertama adalah pada biaya pembuatan bangunan greenhouse yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal ini, saya mengidentifikasi peserta didik yang dapat membantu menyediakan bahan yang bisa digunakan tanpa mengeluarkan biaya. Kendala berikutnya adalah sumber daya manusia, di mana dalam pembuatan greenhouse butuh tenaga yang mampu dan ahli dalam hal bangunan. Kendala ini saya atasi dengan meminta bantuan guru yang mengerti dengan teknik membangun bangunan sederhana dan memaksimalkan peran peserta didik dalam menyelesaikan bangunan greenhouse. Tantangan selanjutnya adalah kondisi tanah di lokasi sekolah yang tidak memungkinkan untuk dijadikan media tanam yang baik, karena lokasi sekolah terletak di tepi pantai dan tekstur tanah yang tersusun atas pasir dan kerikil. Kendala ini saya atasi dengan meminta peserta didik menyiapkan tanah yang subur yang diambil dari lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagai langkah awal dari perencanaan proyek ini, saya mengajak peserta didik menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya dari pelaksanaan proyek. Langkah selanjutnya adalah penyiapan alat dan bahan kerja untuk pembuatan greenhouse. Menyiapkan wadah yang sudah terisi media tanam beserta bibit tanaman yang akan dipelihara di dalam greenhouse.
Strategi diferensiasi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah diferensiasi proses, di mana proses ini menekankan pada bagaimana peserta didik dapat memahami materi dengan mengembangkan kegiatan yang beragam, sesuai dengan gaya belajar dan minat masing-masing. Peserta didik yang memiliki kemampuan dalam hal merancang, desain bangunan greenhouse diajak untuk mendesain, mengukur, dan memperkirakan jumlah bahan yang dibutuhkan. Ada peserta didik yang lebih tertarik pada penyediaan media tanaman dan jenis tanaman. Ada juga peserta didik yang lebih tertarik pada proses penataan tanaman dan pemeliharaan. Ada yang lebih tertarik pada pemeliharaan dan pemasaran produk bibit. Ada pula peserta didik yang lebih tertarik untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan lewat foto maupun video. Banyak juga di antara mereka yang berusaha mencari tahu teknik pengerjaan dari berbagai langkah kerja yang telah disusun. Kesalahan-kesalahan dalam proses pengerjaan pun tidak dapat dihindari. Dan dalam keadaan ini, peserta didik berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Penilaian pada perkembangan peserta didik saya pantau melalui instrumen yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai refleksi dari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran lewat aplikasi pada kehidupan yang nyata. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan mereka lewat media sosial, memasarkan produk berupa bibit tanaman, obat-obatan, dan rempah-rempah yang mereka pelihara dalam greenhouse, serta antusiasnya dalam memperbanyak produk, menggantikan produk lain yang telah terjual. Karena proses pembelajaran yang dijalani oleh setiap peserta didik sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan mereka masing-masing. Setiap peserta didik selalu berusaha melakukan semua langkah yang telah direncanakan dengan baik dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Proses pemasaran dan penyusunan laporan disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini, yakni dengan menggunakan teknik digitalisasi. Hal penting dari pembelajaran ini adalah bagaimana memotivasi peserta didik dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjaga konsentrasi mereka agar tetap fokus pada tujuan saat menemui kendala dalam proses pembelajaran, serta mengarahkan mereka untuk tetap berorientasi pada kreativitas dan produktivitas. Pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran proyek IPAS yang telah dilaksanakan oleh Ibu Delvia Mansur telah meningkatkan kreativitas dan produktivitas peserta didik tentunya pada mata pelajaran proyek IPAS. Hal ini sangat menunjang misi SMK Negeri 1 Mananggu dan dalam mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Yang menjadi harapan saya dengan adanya pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru mata pelajaran yang lain, khususnya di SMK Negeri 1 Mananggu dan umumnya untuk seluruh pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, saya Milan Imon mewakili semua rekan-rekan saya kelas 10 program keahlian NKPI, APPL, APHPI, dan RPL SMK Negeri 1 Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran proyek IPAS dari Ibu Delvia Mansur, kami pun lebih berkreativitas dalam memahami materi pembelajaran. Pun lebih produktif karena kami bisa menciptakan produk berdasarkan materi yang telah kami pelajari. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah tayangan video praktik baik saya. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan dapat dijadikan referensi untuk peningkatan kualitas pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.